Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, yang tanpa kita minta selalu diberikan dengan otomatis, mulai dari kesehatan kita, udara, badan yang bisa dibangunkan tiap pagi, dan segala macam kesehatan yang telah kita miliki, keislaman, keimanan, dan kehadiran kita di sini, di mana Allah telah memberikan sebuah takdir bahwa kita diberi kesehatan, diberi waktu, diberi saat yang mengakibatkan kita bisa duduk bersimpuh di tempat yang berbahagia ini. Banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Bahkan dikatakan apabila air laut dipakai untuk menuliskan syukur apa yang harus kita tuliskan pun tidak akan cukup. Pada momentum kali ini, menyambung dari khutbah sebelumnya yang pernah saya sampaikan di tempat ini, saya beri judul, temanya adalah ilmu kauniyah yang kita lihat pada surat Al-Mulk. Kauniyah itu menjelaskan tentang apa-apa yang dikerjakan Allah. Apa-apa yang dikerjakan Allah. Mengapa? Karena apa-apa yang diucapkan Allah, yang difirmankan Allah, sudah dibukukan yang kita sebut sebagai Mushaf Utsmani itu, atau yang kita sebut sehari-hari Al-Quran. Apa-apa yang diucapkan Allah. Tetapi apa-apa yang diperbuat Allah ada pada diri kita, ada pada alam semesta, ada pada kondisi berbentuk zat, berbentuk proses, berbentuk kegiatan, berbentuk mekanisme dan segala macamnya, yang akhirnya para ilmu membuat formula dari keteraturan itu. Ada formula bergeraknya bulan, ada bergeraknya matahari, seperti jadi kita tahu kapan duhur, kapan asar, kapan isya, kapan maghrib dan sebagainya. Kapan bulan bergerak ke utara dan ke selatan, begitu juga matahari kapan bergerak ke utara ke selatan, sehingga pada saat tertentu ada matahari di atas Ka'bah. Setahun pasti terjadi 2 kali. Menit dan detiknya pun dapat kita tentukan karena sudah jadi berbentuk formula. Karena apa? Karena begitu teraturnya alam semesta yang diciptakan Allah ini. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya hisab. Perkiraan perhitungan tadi dipakai untuk memperkirakan segala macam kegiatan ibadah kita yang berlaku saat ini, besok, lusa, tahun depan, tahun lusa, bahkan 10-20 tahun yang akan datang. Kita bisa menentukan kapan datangnya Syawal, kapan datangnya Muharram, kapan datangnya gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagainya. Termasuk kauniyah pada tubuh manusia. Bahwa keteraturan bagaimana berubahnya sel tubuh manusia ini dipelajari, namanya dokter. Ahli dalam bidang mempelajari bagaimana mekanisme mata disebut dokter mata. Urusan gigi disebut dokter gigi. Urusan tenggorokan disebut THT. Urusan internis mengurus bagian dalam tubuh. Semua itu dipilah-pilah berdasarkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak untuk satu tubuh saja. Berapa banyak ilmu pengetahuan telah tercipta. Dan itu semua adalah perbuatan Allah yang sangat teratur, sangat presisi, sangat akurat. Itulah yang disebut kauniyah. Berpikir itu adalah perjalanan hati sebetulnya. Di dalam semua lapangan kehidupan
yaitu kita sebagai makhluk, maka ketika kita berpikir, tentunya hati ini berbicara terhadap perintah kepada pikiran kita. Karena apa? Berpikir itu adalah pelita yang hidup di dalam hati manusia. Ia merupakan jalannya perasaan yang dikirim melalui otak manusia untuk dilaksanakan oleh anggota badan dan panca indera. Kalau bahasa Sunda mah dimulai dari karteg hate. Baru pikiran memerintahkan tangan bergerak, kaki bergerak, mulut berbicara. Itu semua dari hati mulainya. Hamba Allah yang suka berpikir akan menghidupkan rohaninya, menyegarkan otaknya, dan menyegarkan pelaksanaan ibadah. Nanti ibadahnya bukan taklin, bukan apa kata ustadz. Karena dia berpikir, dia membaca, dia mencoba memahami, akhirnya dia memiliki sebuah keyakinan dengan ijtihad diri sendiri. Maka hamba Allah yang berpikir tadi akan memiliki kualitas ibadah yang sangat kuat. Oleh karena itu agama Islam menganjurkan mempergunakan akal pikiran untuk menganalisa, meneliti semua makhluk dan alam benda ciptaan Allah tadi. Dan Allah ini menghendaki agar iman dan keyakinan di dalam tubuh manusia tadi makin hidup dan makin tinggi mutunya. Siapa? Mereka yang mau berpikir. Orang yang berpikir melihat semua ciptaan Allah Ta'ala yang ditangkap oleh penglihatannya, oleh pikirannya, di dalam alam pikirannya, dirasakan pertimbangannya di dalam hati, sampai anugerah itu atau anugerah yang diberikan Allah itu terasa manfaatnya dan sebagai ibadah akhirnya. Setiap perlakuannya akan menjadi ibadah. Akibat kita selalu berpikir tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah tadi. Semua yang ada di alam raya ini adalah tanda-tanda ayatun. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Jadi kalau kita tidak berpikir, kita tidak akan pernah tahu ada petunjuk, ada ayat yang datang dari Allah yang bukan hanya berupa kauliah, bukan hanya berupa kata-kata atau tulisan yang tertulis di dalam mushaf, tetapi yang di sekeliling kita pun kita bisa membacanya. Jadi firman Allah di dalam Ali Imran ayat ke-190 dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna sesungguhnya, fi khalqi dari khalqun, sesungguhnya dalam penciptaan as-samawati, langit-langit dalam bentuk jamak, samawati, wal ardi, dan bumi, wahtilafi laili, serta pergantian malam dan siang. Apabila tadi menunjukkan kebendaan, yaitu langit, bumi, kemudian disampaikan adalah mengenai proses, yaitu pergantian malam dan siang. La ayati la ulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran ayatun bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu melihat bumi, melihat langit, melihat proses saja sudah merupakan sebuah pertanda. Dan menjadikan ilmu pengetahuan bagi dirinya. Sampai akhirnya membuat rumus atau formula. Kadang-kadang akhirnya disebut si A menemukan rumus ini, si B menemukan rumus itu. Menemukan rumus bagaimana membuat listrik, menemukan rumus bagaimana memanfaatkan nuklir. Seolah-olah dia itu penemu. Bukan sebetulnya. Itu adalah Allah sudah siapkan semuanya di alam semesta ini dalam bentuk ilmu kaunia. Cuma sayangnya memang rekan-rekan kita muslimin ini sudah terlanjur menjauhkan diri dari ilmu kaunia. Karena dianggap mempelajari ilmu agama saja sudah lebih dari cukup. Ilmu kaunia akhirnya dikesampingkan. Sehingga pihak-pihak lain
yang mengambil ilmu zaman Islamnya hebat dahulu, ketika Islam menguasai Eropa, kemudian ilmunya terbawa ke Eropa, ketika Islam kalah dalam perang salib kembali lagi, ilmunya tetap dikembangkan di Eropa, akhirnya Eropanya maju. Orang Eropa pergi ke Amerika mencari emas, akhirnya terbawa ilmunya sampai ke Amerika. Dan terus berputar. Tetapi rekan-rekan Islam setelah kalah di perang salib itu terpuruk. Dan kemudian terbangkitkan semangat dengan adanya namanya sebuah kegiatan lain yang membangkitkan kembali semangat Islam yang disebut Maulud Nabi. Tetapi yang dibangkitkan baru terbatas pada ilmu kauliyah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, kembali kepada ibadah. Tetapi kauniyahnya tertinggal dan terhenti. Akibatnya kini seolah-olah kita tertinggal dari mereka. Nah, di dalam Ali Imran ayat ke-190 itu dikatakan bahwa kauniyah yang ada bagi mereka yang berakal itu menjadi penting, menjadi ayatun. Rasulullah pernah bersabda, berpikirlah tentang makhluk Allah. Makhluk Allah itu termasuk juga seluruh kauniyah, yaitu matahari, bulan dan sebagainya, itu adalah makhluk Allah. Jangan memikirkan penciptanya. Jangan memikirkan kemudian berdiskusi tentang wujud Allah. Wasting time, buang-buang waktu. Sebab di dalam hadis ini dikatakan, berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan memikirkan penciptanya, sebab untuk itu kamu tidak akan mampu untuk memperhitungkannya. Artinya menghisabnya. Menghidupkan pikiran untuk memikirkan, menganalisa, bahkan meneliti untuk mendapat keyakinan yang kokoh, diwajibkan dalam melaksanakan amal ibadah. Dan mengembangkan ilmu pengetahuan selama manusia masih mampu berpikir. Selama itu pula ia berkewajiban memikirkan semua ciptaan Allah dan mengambil manfaatnya bagi kehidupan manusia. Syekh Athaillah mengingatkan lagi, berpikir itu pelita hati. Apabila padam, maka sirnalah cahaya terang dari dalam hati. Memikirkan ciptaan untuk menghidupkan rasa beragama dan berketuhanan dalam hati dan jiwa manusia timbul dari perasaan iman. Memikirkan alam sekitar dengan makhluk yang berada di dalamnya dan yang dapat menimbulkan ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan lahir dan batin manusia adalah pikiran dari jiwa para ahli pikir yang mempergunakan penghayatan dan pengamatan atau research. Jadi kalau ada orang yang bekerja di tempat research atau penelitian, harus berpikir bahwa itu kewajiban yang diperintahkan Allah, tidak semata tujuannya hanya mencari gaji dan menghidupi anak dan istri. Tetapi ini adalah perintah Allah. Syekh Ahmad Athaillah berkata, berpikir itu ada dua macam. Yang timbul dari iman dan pikiran, yang timbul dari hasil iktibar. Apa itu iktibar? Adalah hasil dari persaksian yang dihayati dan penglihatan yang diamati. Jadi tidak berhenti dari apa yang dikatakan para ustadz, tetapi harus sampai pada persaksian yang dihayati dan penglihatan yang diamati. Hadirin rahimakumullah, mari kita bahas tentang surat Al-Mulk. Lanjutan dari bahasan dari khutbah sebelumnya. Bahwa hadis tentang sunnah membaca surat Al-Mulk pada hari Jumat itu mulai dapat memberi syafaat sampai dapat diampuni, ada hadisnya. Tetapi berbagai macam hadis ini, misalnya hadis yang pertama, itu kualitasnya ada yang hasan, ada sahih, ada yang doib. Yang isinya adalah ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini sebetulnya dhaif,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan. Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarok sampai selesai. Rasul bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Nah, walaupun ini doib, kemudian sering kita mendengar dari para pembicara mengatakan bahwa kalau kita membaca surat Al-Mulk maka kita akan diselamatkan di alam kubur. Hadis ketiga ini cacat. Isinya sebagai berikut. Tidaklah Nabi tidur hingga beliau membaca alif lam mim tanzil yaitu surat As-Sajdah. Dan tabarakalladzi biyadihil mulk yaitu surat Mulk. Jadi seolah-olah kita setiap malam harus membaca dua surat ini. Tapi hadis ini adalah cacat. Hadis keempat, ini Hasan dan Sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk tadi, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah menamakan surat tersebut Al-Ma'niyah, atau penghalang sisa kubur. Hadis ini sahih dalam sanad, yaitu yang bicara Abdullah bin Mas'ud, bukan Rasulullah. Nah, jadi terlepas dari kesohihan tentang status surat Al-Mulk yang dapat memberi syafaat, makna yang dikandung yang berhubungan dengan kauniyah, karena temanya hari ini adalah kauniyah, yaitu yang menjelaskan tentang apa-apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Al-Mulk. Kita lihat di ayat ketiga. Karena waktunya singkat, langsung saya masuk kepada artinya saja. Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Kamu tidak akan melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu melihat suatu yang celak? Artinya Allah men-challenge kita. Cobalah lihat alam semesta ini. Ada yang cacat? Coba sekali lagi. Kalau dikatakan 2 kali itu artinya ulangi dan ulangi dan ulangi. Research namanya. Pertanyaannya, apakah kita pernah melakukan riset tentang alam semesta? Orang lain yang menerbangkan Hubble ke angkasa? Orang lain yang pergi dengan menggunakan NASA ke bulan, ke Mars dan seterusnya? Ada di mana kita? Di dalam ayat keempat dikatakan kemudian lihatlah sekali lagi, berarti ini sudah yang ketiga. Sekali lagi, ini yang keempat, untuk mencari celak dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih. Artinya Allah menjamin bahwa ciptaannya adalah sesuatu yang tidak bercela. Di ayat ke-15 Al-Mulk juga. Dialah yang menjadikan bumi itu kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya. Artinya Allah juga menyuruh saudara ini jalan-jalan, touring kalau bahasa anak-anak kita. Jadi touring saudara pun bisa jadi ibadah kalau saudara tahu penyebabnya. Ayatnya, hadisnya, oh kalau begitu saya harus touring ini. Jangan mendem di rumah saja, tetapi dia katakan, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Artinya ketika jalan-jalan bahasa kita mah kuliner juga begitu. Itu ternyata ada perintahnya. Bukan hanya untuk berleha-leha dan penuh kenikmatan biasa saja. Gitu. Di dalam ayat ke-16 dikatakan, sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, maksudnya Allah, yaitu dari bencana yang dibenamkannya bumi olehnya bersama kamu ketika tiba-tiba ia terguncang. Maksudnya bahasa kias untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan bisa lepas dari kiamat. Ayat ke-17. Atau sudah merasa amankah kamu dari zat yang di langit, yaitu dari bencana dikirimkannya badai batu olehnya kepadamu. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana peringatanku. Badai batu ini para ilmuwan menganggapnya adalah ketika hari kiamat di mana gravitasi itu hilang,
maka gunung pun bisa lepas seperti abu saja dia berterbangan. Air pun hidrogen dan oksigennya lepas sehingga oksigennya membakar. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terbakar. Begitu juga planet-planet semuanya akan lepas. Sehingga seolah-olah ada hujan batu. Ada batu yang berterbangan. Ada hutan yang terbakar dengan sendirinya dan sebagainya. Di dalam ayat ke-23 dikatakan, katakanlah dialah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Diingatkan lagi bahwa dari mana kita bisa mendengar. Bahkan sedikit saja terganggu, biayanya berapa untuk menambah pendengaran itu? Penglihatan, hanya berkurang sedikit aja harus beli kacamata, biayanya berapa? Apalagi sampai hilang, sampai buta. Hati nurani apalagi. Oleh karena itu, tiada zat yang menciptakanmu, yang menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati ini, ada sebuah anugerah yang sangat hebat. Di ayat ke-27 katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Tidak sadarkah kita bahwa kita ini keturunan daripada manusia, yaitu ibu dan bapak, dan kita pun sebagai orang tua mendapat keturunan adalah sebuah anugerah, bukan datang dengan sendirinya. Dan kemudian di ayat ke-25, maka mereka berkata, kapankah datangnya janji atau ajab itu jika kamu orang-orang yang benar? Ini adalah sebuah tantangan. Dan kemudian di ayat berikutnya dikatakan, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Jadi mereka yang menantang, tunjukkan kepadaku kapan hari kiamat hai Muhammad. Allah mengingatkan, jangan bertanya tentang hari kiamat karena itu hanya Allah yang tahu. Nabi Rasul pun tidak ada yang tahu. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi Muhammad hanya boleh mengaku dia hanya seorang pemberi peringatan, tapi dia tidak akan pernah tahu kapan kiamat itu terjadi. Di ayat ke-27, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dikatakan kepada mereka, ini adalah sesuatu yang dahulu kamu selalu mengaku bahwa kamu tidak akan membangkitkan. Jadi dari ayat-ayat Al-Mulk yang tadi dikatakan bisa memberi syafaat itu, ternyata isinya lebih banyak tentang kauniyah. Untuk apa sebetulnya Allah menyampaikan kauniyah? Untuk kita mau berpikir. Pertanyaannya, ketika tidak berpikir berarti kita tidak menerima informasi yang diberikan oleh Allah. Berhentilah akhirnya kita menerima firman Allah. Kita hanya sampai berhenti dalam membaca yang indah, bertahsin yang baik, tapi kita tidak pernah tahu apa sebetulnya yang Allah ingin sampaikan kepada kita karena kita tidak pernah mau berpikir. Jadi dari contoh-contoh surat Al-Mulk tadi, hanya baru dari satu surat, yaitu yang hari ini saya sampaikan Al-Mulk, kita memperoleh banyak ilmu pengetahuan berupa kauniyah. Dan masih banyak di surat-surat yang lain. Bukan hanya di surat Al-Mulk. Bukalah Al-Quran, dimengertilah artinya, tadaburi ayat-ayat kauniyahnya, meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita insya Allah dengan cara seperti itu. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim.